Oke, halo guys. Jadi di sini kita mau ngadain podcast nih. Kita mau podcast tentang Sejarah sejarah Jepang. Nah, di sini kita mau bahas mulai dari awal-awal, dimana kita tahu di situ ada yang namanya di Jepang tuh politik sakoku tuh dulu. Terus ada dari politik sakoku lanjut ke restorasi Meiji. Nah, habis itu ada perjanjian Kalijaga, Kaliganti gitu ya. Oh ya, Sorry. sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Kita kan belum tahu nih nama-namanya. Nah, di sini saya Muhammad Rayhan Amanullah Pratama. Nah, di sini dua ini lagi teman saya. Nah, saya Muhammad Taufal Aditya. Dan saya Muhammad Ramadan. Nah, tuh. Jadi udah kenal nih kan. Nah, kita langsung aja deh masuk deh ke materinya nih. Nah, yang tadi kita sebutin tuh di awal. Ada yang namanya politik sakoku. Nah, di sini politik sakoku tuh sama sih? Nah, politik sakoku. Apa nih Bang jelasin nih? Ah, boleh. Oke, jadi politik Sakoku itu kalau nggak salah tuh mulainya dari abad 17 kan. Mulainya tahun berapa ya? 16 berapa ya? 1633 sampai 1854. Nah, jadi sekitaran dari abad 17 sampai 19 akhir atau awal. Nah, itu. Nah, jadi dari namanya sendiri apa sih politik Sakoku itu? Politik Sakoku itu Negara kunci. Ya, secara harfiah tuh artinya negara yang dikunci. Nah, ya. Kita pengertiannya dulu nih. Pengertian dari politik Sakoku itu sendiri dia adalah negara yang dikuncikan. Nah, di mana politik Sakoku ini dia dengan sengaja mengisolisasi negara supaya dia tidak terkena pengaruh asing, penjajahan dan juga kayak pengaruh-pengaruh yang lainnya. Oh, jadi dia itu nggak boleh masuk negara-negara lain gitu kan ya? Jadi dia dengan adanya politik Sakoku ini dia juga ngebawa dampak yang baik dan juga yang buruk. Nah, kan dari nggak ngebiarin interaksi dengan negara lain tadi kan udah disebutin, dia tuh ngebawa dampak yang pertama di mana dia itu terjaganya internalnya. Jadi Jepang pada saat 2 abad tuh kan politik Sakoku selama 2 abad ya. Jadi dia itu mengalami perdamaian yang cukup panjang selama 2 abad itu sendiri karena minimnya interaksi dengan negara luar. Kemudian ada lagi dampak baiknya yang satu lagi yaitu dia itu budayanya terjaga dengan baik karena tidak ada pengaruh asing dari negara-negara luar. Oh gitu ya. Jadi itu berarti pas ini zaman-zamannya bangsa Eropa ngejajah dengan lain. Ya. Terutama kayak Inggris gitu kan, Belanda, segala macam. Ini untuk masa kepemimpinannya siapa ya? Nah, oh iya, tadi lupa aku sebutin buat kepemimpinan pada politik Sakoku ini dia terjadi di era Edo dan dipimpin oleh Shogun Tokugawa. Oh, Tokugawa Iemitsu ya? Itu berarti Tokugawa Iemitsu. Tokugawa Iemitsu itu berarti masih kepemimpinan Bakufu. Nah, itu berarti kepemimpinan cuma Shogun. Nah, oke. Ya, sama satu lagi kan aku tadi udah bahas tuh 2 dampak baiknya kan. Ya. Kita sekarang bahas dampak buruknya. Boleh. Sekalian ini berhubungan dengan bagaimana politik Sakoku ini juga berakhir. Nah, kita bahas dulu bagaimana politik Sakoku berakhir. Nah, pada tahun 1800-an, tadi berapa sampai berapa? 54. Nah, sampai dari 53-54 itu Jepang didatangi oleh Commodore Machiavelli. Nah, Commodore Machiavelli ini memaksa Jepang buat membuka pelabuhan buat perdagangan melalui perjanjian yang namanya perjanjian Kalijao. Perjanjian Kanagawa, beda lagi sama Kalijati nanti. Nah, pada saat datangnya Commodore Machiavelli ke Jepang ini, mereka tuh kayak sadar gitu kan, yang datang tuh ternyata kapalnya kayak bagus gini kan, terus kapalnya udah besi gitu kan. Mereka tuh sadar kalau ternyata dari politik Sakoku ini sendiri ngebikin dampak buruk yaitu mereka itu teknologi tertinggal jauh. Nah, gitu. Oke. Oh ya, tadi Madan ada ngomong ini perjanjian Shimoda. Apa itu Dan? Perjanjian apa? Shimoda tadi itu. Itu di mana tuh dia? Di pulau apa nih? Itu Ruku. Itu perjanjiannya buat ini yang perjanjian itu. Oke.
Kayaknya off topic ya sih kira. Mungkin oke, lanjut oke. lanjut aja. Lanjut ya. Nah, setahu kuliahan dan kan habis Sakoku. Habis Sakoku tuh dia ada lagi periode waktunya tuh namanya restorasi Meiji. Ya, Kalian betul. ada nggak yang tahu gitu restorasi Meiji? apa? Restorasi Meiji itu adalah suatu peristiwa pada abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan Shogun dan dimulainya kekuasaan kaisar di Jepang. Nah, terus restorasi Meiji ini menjadi titik balik di mana Jepang segera menjadi negara yang tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju. Nah, jadi dia kayak segala aspek dimodernisasi gitu ya. Ya, yang awalnya tradisional menjadi modern. Oke. Nah, sejak saat itu Jepang berhasil mengikuti jejak Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Rusia sebagai negara imperialis. Wow. Terus selama Shogun berkuasa, tidak jarang terjadi peperangan dan pemberontakan yang berupaya memulihkan peran kaisar. Terus konflik semakin memanas saat Shogun Tokugawa mulai berkuasa pada 1633. Pasalnya dinasti ini menjalankan kebijakan baru yang dikenal dengan nama Sakoku, di mana orang Jepang tidak boleh pergi ke luar negeri, begitu pula sebaliknya. Oh, berarti ini ya perjanjian apa? Masa restorasi Meiji ini masih hubungannya lanjutan dari tadi perjanjian Sakoku Sakoku, ya. ya. Oh, oke. Berarti setelah Sakoku ini baru ke restorasi Meiji. Ya, di restorasi Meiji ini yang tadi dikatain Nopal tuh itu dibuka dari dibukanya pelabuhan ya Pak? Pelabuhan di Nagasaki ya? Oleh Komador Komador itulah. Nah, itu lanjut dia ke ini pemulihannya. Nah, itu pemulihannya itu berarti dia dari situ ngelihat keterbelakangan gitu kan. Nah, oke. Paham. Lanjut. Bentar, sekalian nambah ini kan dari pemulihan. Kalau nggak salah dampak dari pemulihan ini juga lumayan besar. Kayak misalnya ekspansi militer. Habis itu kayak Jepang yang kalian tahu lah kan, di Perang Dunia Kedua itu Jepang tuh salah satu negara yang lumayan lumayan besar kan dampaknya ke dunia. Nah, itu lumayan sih dampaknya dari restorasi Meiji. Gitu, oke. Kamu tahu nggak Dan? Itu apa? Jepang tuh kayak mana dia buat memajuin lagi? Kayak di bidang apa gitu? Oh, modernisasinya? Ya. Oh, ada di bidang pemerintahan, terus ada di bidang angkatan perang, terus ada di bidang industri. Oh gitu. Nah dari bidang-bidang itu, ini deh apa? Yang bidang industrinya, kayak mana mereka tuh? Biar bisa kan kita tahu nih sekarang Jepang nih industrinya paling cepat. Oh, sama ini ada di bidang pendidikan. Oke. Tinggalan. Oke. Nah, yang ini kita tahu kan Jepang sekarang tuh industrinya maju betul nih. Nah, itu awal mulanya kayak mana sih industrinya itu bisa maju gitu? Yang dilakukan itu dengan mengirim tenaga-tenaga yang potensial untuk belajar teknologi industri di Eropa. Selain itu juga berhasil mendatangkan mesin-mesin modern dari Inggris yang biayanya didapat dari hasil penjualan teh dan kain sutra. Oh gitu. Oke. Paham sudah. Oke, tadi yang pertama aku udah jelasin apa tadi namanya? Politik Sakoku. Sekarang Madan juga udah jelasin restorasi Meiji. Oke, sekarang mungkin Rehan nih. Nah, kita apa yang kalian tahu nih Han tentang perjanjian Kalijati? Nah, jadi sebelum ada namanya perjanjian Kalijati, justru ini kan Jepang tuh harus perjanjian Kalijati. Nah, dari namanya ini udah tahu nih kita. Ini perjanjian pasti di Indonesia. Nah, di situ pasti Jepang masuk dulu dong ke Indonesia. Nah, Jepang itu masuk ke Indonesia itu di mendaratnya di Kalimantan. Nah, tepatnya itu di Tarakan. Nah, habis itu Jepang itu di tahun 1942 kalau nggak salah itu dia merebut Batavia. Nah, terus di situ untuk menuju ke perjanjian Kalijati, siapa ya? Siapa nih kan? Ingat dan kamu kira-kira?
lupa nih apa ada ini nggak sih peran dari letnan siapa gitu, kalau nggak salah Jenderal Letnan Hanin itu. Nah, dia itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalajati. Jadi Jepang tuh apa ya, menyerang markas-markas militer yang ada di Indonesia gitu. Oh, jadi tuh tetap masih ada hubungannya sama Belanda ya? Ya, Jadi masih waktu ada. Jepang ketarakan tuh utamanya dia buat ngusir Belanda. Dia masuk ke Indonesia niat baik ke apa ya, kayak Ya, kasih awalnya niat baik ya, gitu kan, niat baik ngusir. penjajah Eropa, tapi tiba-tiba malah jajah Nah, Indonesia. intinya gitulah, intinya ada sangkut pautnya nanti dengan Belanda gitu, sampai akhirnya ada perjanjian Linggarjati itu yang Kalijati. Kalijati. Nah, Perjanjian Kalijati itu yang Belanda menyerah pada Jepang. Gitu ya. Itu aja sih. Oke, jadi kita aja ya, buat Jadi ada perjanjian. 3 yang dibahas ya. Ya, dari aku sendiri Sakoku, Madan, Meiji, kalau Rehan tadi Kalijati. Kalijati. Jadi Oke, Oke, guys. buat Mungkin podcast sejarah kali ini kita cukupkan ya. kita selesai. Ya, Dan makasih, clear. guys. Oke. Mungkin kalau misalnya ada podcast lagi kita lanjut part 2 ya. Oke, Jangan makasih, lupa guys. di like, subscribe, komen, komen yang positif. follow. Oke. Ya. Ya, Oke dadah, guys, guys. goodbye guys.